Halo, selamat malam. Perkenalkan nama aku Stefania Marguista Tampu Bolon dengan NIM 6670250037. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang hubungan antara demokrasi dan juga hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM. Nah, langsung aja. Jadi, demokrasi ini baru bisa dikatakan efektif jika warga negara ini memiliki kebebasan politik seperti kebebasan menyampaikan pendapat, membentuk organisasi, dan juga mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, tanpa kebebasan tersebut, pemilu itu hanya sebatas menjadi prosedur saja. Jadi, pemilu ini nggak memiliki makna. Karena itu, demokrasi HAM ini saling bergantungan, yang dimana demokrasi ini menjamin partisipasi rakyat, sedangkan HAM ini melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan. Nah, tetapi dalam penerapannya ini demokrasi menghadapi berbagai tantangan nih teman-teman, seperti ketimpangan ekonomi, politik uang, manipulasi informasi, dan juga lemahnya institusi hukum. Jadi, rakyat itu terintimidasi atau terhalang mengakses informasi. Hak mereka ini nggak lagi terpenuhi, dan demokrasi ini menjadi prosedural aja nih teman-teman. Nah, seperti terlihat tidak berjalan, tetapi tidak mencerminkan kehendak rakyat gitu. Nah, menurut pandangan para ahli, seperti yang pertama, Miriam Budiarjo, ia mengatakan bahwa demokrasi itu tidak hanya sekedar proses elektoral saja, tetapi harus memastikan rakyat itu benar-benar berpartisipasi dalam politik. Nah, selanjutnya menurut Abdul Hamid, dia mengatakan bahwa demokrasi itu harus memberikan ruang nyata terhadap kehidupan politik. Jadi, gak hanya cuma memberikan suara aja gitu. Selanjutnya menurut Andrew Haywood, dia mengatakan bahwa pentingnya rule of law, yang dimana ini tuh untuk mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga HAM ini menjadi dasar perlindungan rakyat dari penindasan. Nah, yang terakhir menurut Ramlan Surbakti, ia mengatakan bahwa demokrasi ini bukan hanya tentang memilih pimpinan, melainkan melibatkan masyarakat mengendalikan kekuasaan agar tetap berpihak pada rakyat. Nah, pada kesimpulannya, demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdiri kokoh di atas perlindungan HAM. Nah, jadi hak asasi manusia ini diabaikan. Jika HAM diabaikan, demokrasi hanya menjadi simbol tanpa roh, kayak bisa dikuasai oleh kelompok elit atau politik elit. Nah, namun ketika HAM ini ditegakkan, demokrasi bisa menjadi benar-benar alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara adil dan bermanfaat. Nah, baik, sekian presentasi aku. Selanjutnya sesi tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Stefania atas pemaparan materinya. Di sini saya ingin bertanya. Jika menurut Miriam Budiarjo, demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilu dan harus menjamin partisipasi politik yang bebas, bagaimana menjelaskan negara yang tetap menggelar pemilu tetapi membatasi kebebasan sipil? Apakah ini itu menunjukkan bahwa demokrasi tersebut hanya prosedural saja? Itu baik, cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini aku mau langsung jawab aja. Nah, pemilu yang berjalan rutin tetapi kebebasan sipilnya ini masih dibatasi, ini tuh menunjukkan bahwa demokrasi ini masih berjalan pada level prosedural, yang dimana Miriam Budiarjo mengatakan bahwa demokrasi ini nggak cukup cuma pemilu, tapi harus ada partisipasi politik, partisipasi politik yang bebas. Nah, ketika kebebasan berpendapat dan berkumpulnya itu dipersempit, maka rakyat ini nggak benar-benar punya ruang untuk untuk mengontrol kekuasaan, yang dimana Andrew Haywood juga mengatakan tentang rule of law, yang dimana ini tuh menjadi syarat utama demokrasi. Nah, jika hukum justru dipakai untuk membungkam kritik, nah, maka yang terjadi adalah rule by law, bukan demokrasi yang melindungi HAM. Nah, karena itu pemilu ini nggak bisa dijadiin bukti bahwa demokrasi ini sehat. Demokrasi sehat tanpa jaminan HAM. Demokrasi justru malah kehilangan substansinya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua.
Andre Haywood menekankan bahwa HAM adalah fondasi yang melindungi warga dari kekuasaan sewenang-wenang. Nah, jika kelompok minoritas ini masih mengalami diskriminasi struktural, apakah demokrasi tersebut masih bisa dianggap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya? Cukup. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi aku mau langsung jawab aja. Jadi demokrasi ini nggak bisa dikatakan sehat jika kelompok minoritasnya ini masih mengalami diskriminasi, yang dimana secara teoritis Haywood mengatakan bahwa HAM ini adalah dasar perlindungan bagi kelompok rentan, sehingga ketika diskriminasi struktural ini tetap terjadi, itu tuh menunjukkan bahwa fungsi perlindungan negara ini masih lemah, yang dimana dikatakan Ramlan Surbakti, demokrasi ini menuntut masyarakat untuk mengendalikan kekuasaan. Namun, minoritas ini sering tidak memiliki posisi atau akses politik yang setara. Akibatnya, demokrasi ini menjadi timpang tindih dan jauh dari prinsip kesetaraan yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi yang ideal. Baik, terima kasih. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Stefania Marguista Tampu Bolon, dengan NIM 6670250037. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang hubungan antara demokrasi dan juga hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM. Nah, langsung aja. Jadi demokrasi ini baru bisa dikatakan efektif jika warga negara ini memiliki kebebasan politik seperti kebebasan menyampaikan pendapat, membentuk organisasi, dan juga mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, tanpa kebebasan tersebut, pemilu itu hanya sebatas menjadi prosedur saja. Jadi, pemilu ini nggak memiliki makna. Karena itu, demokrasi HAM ini saling bergantungan, yang dimana demokrasi ini menjamin partisipasi rakyat, sedangkan HAM ini melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan. Nah, tetapi dalam penerapannya ini demokrasi menghadapi berbagai tantangan nih teman-teman, seperti ketimpangan ekonomi, politik uang, manipulasi informasi, dan juga lemahnya institusi hukum. Jadi, rakyat itu terintimidasi atau terhalang mengakses informasi. Hak mereka ini nggak lagi terpenuhi, dan demokrasi ini menjadi prosedural aja nih teman-teman. Nah, seperti terlihat tidak berjalan, tetapi tidak mencerminkan kehendak rakyat gitu. Nah, menurut pandangan para ahli, seperti yang pertama, Miriam Budiarjo, ia mengatakan bahwa demokrasi itu tidak hanya sekedar proses elektoral saja, tetapi harus memastikan rakyat itu benar-benar berpartisipasi dalam politik. Nah, selanjutnya menurut Abdul Hamid, dia mengatakan bahwa demokrasi itu harus memberikan ruang nyata terhadap kehidupan politik. Jadi, gak hanya cuma memberikan suara aja gitu. Selanjutnya menurut Andrew Haywood, dia mengatakan bahwa pentingnya rule of law, yang dimana ini itu untuk mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga HAM ini menjadi dasar perlindungan rakyat dari penindasan. Nah, yang terakhir menurut Ramlan Surbakti, ia mengatakan bahwa demokrasi ini bukan hanya tentang memilih pimpinan, melainkan melibatkan masyarakat mengendalikan kekuasaan agar tetap berpihak pada rakyat. Nah, pada kesimpulannya, demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdiri kokoh di atas perlindungan HAM. Nah, jadi hak asasi manusia ini diabaikan. Jika HAM diabaikan, demokrasi hanya menjadi simbol tanpa roh, kayak bisa dikuasai oleh kelompok elit atau politik elit. Nah, namun ketika HAM ini ditegakkan, demokrasi bisa menjadi benar-benar alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara adil dan bermanfaat. Nah, baik, sekian presentasi aku. Selanjutnya sesi tanya jawab. Baik, Stefania, terima kasih atas presentasinya. Di sini saya akan mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, jika menurut Miriam Budiarjo dan Abdul Hamid, partisipasi rakyat harus berlangsung terus-menerus, bukan hanya saat pemilu, bagaimana kita dapat menyebut sebuah negara demokratis ketika akses informasi publik masih dibatasi dan masyarakat tidak diberi ruang untuk mengawasi kebijakan pemerintah secara terbuka?
Terima kasih. Jadi di sini aku mau langsung jawab aja. Dalam kondisi seperti ini tuh sebenarnya sebuah negara itu nggak bisa dikategorikan sebagai demokrasi secara substantif. Dimana yang dikatakan Miriam Burdiarjo menekankan bahwa partisipasi politik itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, sementara Abdul Hamid ini menegaskan pentingnya ruang nyata bagi warga negara untuk terlibat dalam proses politik. Nah, namun ketika informasi publik ini ditutup dan ruang kontrolnya ini masih dibatasi, rakyat ini kehilangan dasar untuk berpartisipasi dan mengawasi kekuasaan. Akibatnya demokrasi ini hanya berjalan sebagai prosedur pemilu, tetapi tidak mencerminkan kehendak rakyat sebagai autentik. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Stefania. Pertanyaan yang kedua, Andrew Haywood menekankan pentingnya rule of law sebagai pelindung HAM, sementara Ramlan Subakti menegaskan bahwa demokrasi menuntut adanya mekanisme kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Jika hukum sering diperalat oleh elit politik, apakah demokrasi masih dapat dianggap legitimate ketika instrumen hukum yang seharusnya melindungi rakyat justru digunakan untuk membungkam kritik? Seperti itu. Oke, jadi aku mau langsung jawab aja. Dalam situasi ini di mana hukum diperalat untuk melindungi elit dan melemahkan suara rakyat. Nah, demokrasi kehilangan legitimasi dasarnya. Menurut Andrew Haywood, rule of law yang dimana seharusnya menjadi penghalang utama terhadap tindakan sewenang-wenang. Namun ketika hukum berubah menjadi alat represi, nah maka prinsip tersebut ini tuh nggak lagi berfungsi. Justru yang dikatakan Ramlan Surbakti menegaskan bahwa demokrasi ini membutuhkan kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Nah, sehingga jika kritik dihubungkan melalui instrumen hukum, kekuasaan berjalan tanpa pengawasan dan demokrasi berubah menjadi simbol kosong yang tidak lagi berpihak pada rakyat. Baik, terima kasih. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Stefania Marguista Tampu Bolon dengan NIM 6670250037. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang hubungan antara demokrasi dan juga hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM. Nah, langsung aja. Jadi, demokrasi ini baru bisa dikatakan efektif jika warga negara ini memiliki kebebasan politik seperti kebebasan menyampaikan pendapat, membentuk organisasi dan juga mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, tanpa kebebasan tersebut, pemilu itu hanya sebatas menjadi prosedur saja. Jadi, pemilu ini nggak memiliki makna. Karena itu, demokrasi HAM ini saling bergantungan, yang dimana demokrasi ini menjamin partisipasi rakyat, sedangkan HAM ini melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan. Nah, tetapi dalam penerapannya ini demokrasi menghadapi berbagai tantangan nih teman-teman, seperti ketimpangan ekonomi, politik uang, manipulasi informasi, dan juga lemahnya institusi hukum. Jadi, rakyat itu terintimidasi atau terhalang mengakses informasi. Hak mereka ini nggak lagi terpenuhi dan demokrasi ini menjadi prosedural aja nih teman-teman. Nah, seperti terlihat tidak berjalan, tetapi tidak mencerminkan kehendak rakyat gitu. Nah, menurut pandangan para ahli, seperti yang pertama Miriam Burdiarjo, ia mengatakan bahwa demokrasi itu tidak hanya sekedar proses elektoral saja, tetapi harus memastikan rakyat itu benar-benar berpartisipasi dalam politik. Nah, selanjutnya menurut Abdul Hamid, dia mengatakan bahwa demokrasi itu harus memberikan ruang nyata terhadap kehidupan politik. Jadi, gak hanya cuma memberikan suara aja gitu. Selanjutnya menurut Andrew Haywood, dia mengatakan bahwa pentingnya rule of law yang dimana ini itu untuk mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang sehingga HAM ini menjadi dasar perlindungan rakyat dari penindasan. Nah, yang terakhir menurut Ramlan Surbakti, ia mengatakan bahwa demokrasi ini bukan hanya tentang memilih pimpinan, melainkan melibatkan masyarakat mengendalikan kekuasaan agar tetap berpihak pada rakyat. Nah, pada kesimpulannya, demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdiri kokoh di atas perlindungan HAM. Nah, jadi hak asasi manusia ini
diabaikan, demokrasi hanya jika HAM diabaikan, demokrasi hanya menjadi simbol tanpa roh, kayak bisa dikuasai oleh kelompok elit atau politik elit. Nah, namun ketika HAM ini ditegakkan, demokrasi bisa menjadi benar-benar alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara adil dan bermanfaat. Nah, baik, sekian presentasi aku. Selanjutnya sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Stefania atas presentasinya. Jadi aku udah nyatet 2 pertanyaan. Yang pertama itu, Andrew Haywood itu kan mendefinisikan kalau misalkan demokrasi itu sebagai sistem di mana rakyat itu memiliki kekuasaan dan pemerintahannya itu dijalankan sesuai kepentingan publik. Nah, menurut kamu, apakah ini masih berlaku di era media sosial sekarang di mana kepentingan publik itu selalu dimanipulasi oleh algoritma? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini aku mau langsung jawab aja. Jadi menurut Andrew Haywood, demokrasi itu harus berjalan sesuai kepentingan publik, yang dimana di era digitalisasi atau media sosial ini, algoritma sering memanipulasi informasi sehingga opini publik ini mudah diarahkan. Yang dimana ini tuh berakibat bahwa keputusan politik ini nggak selalu mencerminkan kehendak rakyat. Nah, tetapi prinsip demokrasi ini menurut Andrew Haywood menjadi sulit diwujudkan secara murni. Oke, terima kasih atas jawabannya. Aku lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi aku ngambil dari perspektifnya Ramlan Surbakti yang bilang kalau misalkan HAM itu sebagai pedoman bagi negara agar tidak sewenang-wenang. Nah, gimana kita bisa memastikan kalau pedoman itu efektif jika negara tuh sering mengabaikannya di bawah nama keamanan? Kan bisa jadi disfungsi state gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Aku mau langsung jawab aja. Jadi menurut Surbakti, HAM adalah pedoman agar negara tidak sewenang-wenang. Pedoman ini bisa menjadi efektif jika mekanisme kontrolnya ini kuat, seperti lembaga independen dan juga kebebasan pers dan juga pengawasan publik. Nah, ketika negara berlindung di balik alasan keamanan untuk mengabaikan HAM, maka pengawasan tersebut harus diperkuat agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas. Baik, sekian, terima kasih. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Stefania Marguista Tampu Bolon dengan NIM 6670250037. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang hubungan antara demokrasi dan juga hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM. Nah, langsung aja. Jadi demokrasi ini baru bisa dikatakan efektif jika warga negara ini memiliki kebebasan politik seperti kebebasan menyampaikan pendapat, membentuk organisasi, dan juga mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, tanpa kebebasan tersebut, pemilu itu hanya sebatas menjadi prosedur saja. Jadi, pemilu ini nggak memiliki makna. Karena itu, demokrasi HAM ini saling bergantungan, yang dimana demokrasi ini menjamin partisipasi rakyat, sedangkan HAM ini melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan. Nah, tetapi dalam penerapannya ini demokrasi menghadapi berbagai tantangan nih teman-teman, seperti ketimpangan ekonomi, politik uang, manipulasi informasi, dan juga lemahnya institusi hukum. Jadi, rakyat itu terintimidasi atau terhalang mengakses informasi. Hak mereka ini nggak lagi terpenuhi, dan demokrasi ini menjadi prosedural aja nih teman-teman. Nah, seperti terlihat tidak berjalan, tetapi tidak mencerminkan kehendak rakyat gitu. Nah, menurut pandangan para ahli, seperti yang pertama, Miriam Budiarjo, ia mengatakan bahwa demokrasi itu tidak hanya sekedar proses elektoral saja, tetapi harus memastikan rakyat itu benar-benar berpartisipasi dalam politik. Nah, selanjutnya menurut Abdul Hamid, dia mengatakan bahwa demokrasi itu harus memberikan ruang nyata terhadap kehidupan politik. Jadi gak hanya cuma memberikan suara aja gitu. Selanjutnya menurut Andrew Haywood, dia mengatakan bahwa pentingnya rule of law, yang dimana ini itu untuk mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga HAM ini menjadi dasar perlindungan rakyat dari penindasan. Nah, yang terakhir menurut Ramlan Surbakti, ia mengatakan bahwa demokrasi ini bukan hanya tentang memilih pimpinan,
melainkan melibatkan masyarakat mengendalikan kekuasaan agar tetap berpihak pada rakyat. Nah, pada kesimpulannya, demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdiri kokoh di atas perlindungan HAM. Nah, jadi hak asasi manusia ini diabaikan. Jika HAM diabaikan, demokrasi hanya menjadi simbol tanpa roh, kayak bisa dikuasai oleh kelompok elit atau politik elit. Nah, namun ketika HAM ini ditegakkan, demokrasi bisa menjadi benar-benar alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara adil dan bermanfaat. Nah, baik, sekian presentasi aku. Selanjutnya sesi tanya jawab. Oke, Stefania, terima kasih atas pemaparan materinya. Sebelumnya aku ini izin bertanya, menurut perspektif Miriam Budiarjo kan menjelaskan bahwa demokrasi itu membutuhkan lembaga-lembaga politik yang transparan dan juga akuntabel agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan. Nah, bagaimana menurut kamu menilai efektivitas lembaga-lembaga demokrasi Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas pada era sekarang? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini aku mau menjawab. Nah, menurut Miriam Budiarjo, lembaga demokrasi itu harus transparan dan akuntabel, yang dimana Indonesia ini efektivitasnya masih lemah karena pengawasan sering terhambat kepentingan politik, yang dimana independensinya ini tuh masih lemah dan transparansi ini masih belum konsisten. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa fungsi pengawasan ini masih belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip demokrasi yang ideal. Baik, Stefania, terima kasih atas jawabannya. Aku lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, Miriam Budiarjo juga menekankan bahwa penghormatan terhadap HAM itu merupakan syarat penting bagi berjalannya demokrasi. Nah, bagaimana sih pandangan kamu menilai keterkaitan antara pelanggaran HAM dan juga melemahnya kualitas demokrasi itu dapat dipahami dalam berbagai peristiwa sosial politik di Indonesia? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini aku mau langsung menjawab. Jadi Miriam Budiarjo itu menegaskan bahwa demokrasi ini nggak bisa berjalan tanpa penghormatan HAM, yang dimana ketika terjadi pembatasan kebebasan berpendapat, kekerasan terhadap demonstran, atau kriminalisasi kritik, kualitas demokrasi langsung menurun. Pelanggaran HAM ini menjadi tanda bahwa ruang partisipasi rakyat ini dipersempit dan demokrasi ini kehilangan substansinya. Baik, terima kasih. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Stefania Marguista Tampu Bolon dengan NIM 6670250037. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang hubungan antara demokrasi dan juga hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM. Nah, langsung aja. Jadi demokrasi ini baru bisa dikatakan efektif jika warga negara ini memiliki kebebasan politik seperti kebebasan menyampaikan pendapat, membentuk organisasi, dan juga mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, tanpa kebebasan tersebut, pemilu itu hanya sebatas menjadi prosedur saja. Jadi, pemilu ini nggak memiliki makna. Karena itu, demokrasi HAM ini saling bergantungan, yang dimana demokrasi ini menjamin partisipasi rakyat, sedangkan HAM ini melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan. Nah, tetapi dalam penerapannya ini demokrasi menghadapi berbagai tantangan nih teman-teman, seperti ketimpangan ekonomi, politik uang, manipulasi informasi, dan juga lemahnya institusi hukum. Jadi, rakyat itu terintimidasi atau terhalang mengakses informasi. Hak mereka ini nggak lagi terpenuhi, dan demokrasi ini menjadi prosedural aja nih teman-teman. Nah, seperti terlihat tidak berjalan, tetapi tidak mencerminkan kehendak rakyat gitu. Nah, menurut pandangan para ahli, seperti yang pertama, Miriam Budiarjo, ia mengatakan bahwa demokrasi itu tidak hanya sekedar proses elektoral saja, tetapi harus memastikan rakyat itu benar-benar berpartisipasi dalam politik. Nah, selanjutnya menurut Abdul Hamid, dia mengatakan bahwa demokrasi itu harus memberikan ruang nyata terhadap kehidupan politik. Jadi gak hanya cuma memberikan suara aja gitu. Selanjutnya menurut Andrew Haywood, dia mengatakan bahwa
pentingnya rule of law, yang dimana ini itu untuk mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga HAM ini menjadi dasar perlindungan rakyat dari penindasan. Nah, yang terakhir, menurut Ramlan Surbakti, ia mengatakan bahwa demokrasi ini bukan hanya tentang memilih pimpinan, melainkan melibatkan masyarakat mengendalikan kekuasaan agar tetap berpihak pada rakyat. Nah, pada kesimpulannya, demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdiri kokoh di atas perlindungan HAM. Nah, jadi hak asasi manusia ini diabaikan. Jika HAM diabaikan, demokrasi hanya menjadi simbol tanpa roh, kayak bisa dikuasai oleh kelompok elit atau politik elit. Nah, namun ketika HAM ini ditegakkan, demokrasi bisa menjadi benar-benar alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara adil dan bermanfaat. Nah, baik, sekian presentasi aku. Selanjutnya sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, menurut Ramlan Subakti kan demokrasi itu menuntut adanya kemampuan rakyat untuk mengendalikan kekuasaan secara berkelanjutan, bukan sekedar memilih pemimpin. Nah, berdasarkan pijakan teori tadi, jika sebuah negara itu menyelenggarakan pemilu secara rutin, tetapi kayak membatasi kebebasan berpendapat, organisasi masyarakat, dan akses informasi publik. Nah, apakah negara tersebut tuh masih dapat disebut demokratis atau justru sedang mempraktikkan demokrasi semu yang hanya tampak demokratis, tetapi sesungguhnya menutup peluang rakyat untuk mengontrol kekuasaan? Boleh dijawab? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini aku mau langsung jawab aja. Jadi negara itu tuh nggak bisa disebut sebagai demokratif secara substantif, yang dimana dikatakan Ramlan Surbakti, ia mengatakan bahwa demokrasi ini memang menuntut kemampuan rakyat mengendalikan kekuasaan secara berkelanjutan, bukan sekedar ikut pemilu. Nah, jika kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan akses informasinya ini masih dibatasi, rakyat menjadi kehilangan ruang untuk mengawasi pemerintah. Nah, pemilu ini menjadi formalitas yang melegitimasi kekuasaan, sehingga praktiknya ini mendekati demokrasi prosedural yang semu, tampak demokratis tetapi tidak mengontrol nyata kepada rakyat. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Ramlan Subakti juga menegaskan bahwa demokrasi itu tidak hanya tentang memilih pemimpin, melainkan juga memastikan bahwa kekuasaan itu selalu dapat dikendalikan dan dipengaruhi oleh rakyat secara berkelanjutan. Nah, dengan pijakan tadi, apakah program pembangunan dan kesejahteraan yang diklaim itu berhasil oleh pemerintah dan masih dapat disebut sebagai indikator keberhasilan demokrasi? Nah, jika pada saat yang sama suara kritis masyarakat itu dibatasi dan partisipasi politik itu di luar pemilu itu kayak dianggap mengancam stabilitas, boleh dijawab? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sini aku mau langsung jawab aja. Keberhasilan pembangunan tidak otomatis menjadi indikator yang demokrasi. Mengacu pada Ramlan Surbakti, ia mengatakan bahwa kemampuan rakyat mengendalikan kekuasaan bukan dari capaian ekonomi. Jika kritik dibatasi, partisipasi politik ini non pemilu dianggap ancaman, maka pembangunan justru dipakai sebagai legitimasi kekuasaan, bukan tanda demokrasi yang sehat. Nah, demokrasi hanya berhasil ketika kemajuan berjalan berdampingan dengan kebebasan dan kontrol rakyat.